Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah, bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia dimanapun Bunda berada. Nah Bunda, setelah perjuangan luar biasa dalam proses melahirkan, bukan berarti tantangan selesai begitu saja. Nah, salah satu kondisi yang harus diwaspadai setelah melahirkan adalah perdarahan postpartum atau perdarahan setelah persalinan. Nah, meski umum terjadi dalam jumlah ringan, perdarahan berlebih bisa membahayakan jiwa bila tidak ditangani dengan cepat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa saja penyebab perdarahan postpartum supaya Bunda dan keluarga bisa lebih waspada dan sigap. Nah, untuk itu kita simak penjelasannya secara lengkap setelah intro yang satu ini ya. Pertama-tama, kita perlu tahu nih, apa sih itu perdarahan postpartum? Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah dalam jumlah berlebihan setelah melahirkan, baik secara normal maupun sesar. Umumnya, hal ini terjadi dalam 24 jam pertama atau primer, namun bisa juga muncul beberapa hari setelahnya atau sekunder. Lantas, penyebab utama dari perdarahan postpartum ini apa sih? Pertama, TON atau atonia uteri. Nah, kondisi ini menjadi penyebab yang paling umum ya Bunda, di mana rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah melahirkan sehingga pembuluh darah tetap terbuka dan mengeluarkan darah. Kedua, tisu atau sisa plasenta yang tertinggal. Nah, kondisi ini di mana potongan kecil dari plasenta yang tertinggal di dalam rahim bisa menyebabkan perdarahan secara terus-menerus karena mencegah rahim berkontraksi secara sempurna. Ketiga, trauma atau luka atau robekan pada jalan lahir. Nah, robekan di vagina atau leher rahim atau rahim akibat persalinan yang cepat, alat bantu atau vakum atau forceps atau bayi besar, yang mana hal ini juga berkontribusi dalam terjadinya perdarahan postpartum. 4. Trombin atau gangguan pembekuan darah. Nah, kelainan pada sistem pembekuan darah seperti disseminated intravascular coagulation atau kelainan trombosit, yang mana hal ini juga dapat berpengaruh pada terjadinya perdarahan postpartum. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang dapat memicu untuk ibu nifas lebih beresiko mengalami perdarahan postpartum. Nah, apa saja yang perlu diwaspadai terkait dengan faktor tersebut? Yang pertama, melahirkan bayi besar atau bayi dengan bobot lebih dari 4 kg. Kedua, persalinan lama atau sangat cepat. Ketiga, pernah mengalami perdarahan postpartum pada persalinan sebelumnya. 4. Melahirkan bayi kembar. 5. Pada saat proses persalinan dilakukan induksi atau stimulasi persalinan. Dan yang terakhir, terjadinya plasenta previa atau solusio plasenta. Nah, pada penjelasan di awal, perdarahan pada saat postpartum dengan jumlah yang sedikit, tentunya hal ini menjadi umum dialami oleh ibu nifas. Namun terdapat tanda-tanda perdarahan yang bersifat berbahaya ya Bunda. Apa saja itu? Pertama, darah keluar deras membasahi lebih dari satu pembalut dalam 1 jam. Kedua, terjadinya gumpalan darah yang besar. 3. Merasa pusing, lemas, pucat, dan nafas cepat. Keempat, detak jantung yang meningkat. Dan yang terakhir, tekanan darah yang menurun. Lalu, berikut ini ada penanganan dan pencegahannya. Pertama, pemantauan ketat pasca persalinan. Kedua, pemberian oksitosin untuk membantu kontraksi rahim. Ketiga, biasanya tenaga medis akan melakukan pijatan ringan pada area rahim setelah proses melahirkan. 4. Operasi atau prosedur medis bila ada sisa plasenta atau trauma. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan dan manajemen gangguan pembekuan darah apabila dicurigai. Nah, pada kesimpulannya nih Bunda,
Perdarahan postpartum dapat berbahaya apabila tidak ditangani dengan cepat. Dengan mengetahui penyebab dan tanda-tandanya, Bunda dan keluarga bisa lebih waspada dan segera mencari pertolongan medis apabila terjadi gejala yang mencurigakan ya. Nah, tentunya keselamatan ibu setelah melahirkan sama pentingnya dengan keselamatan saat melahirkan. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, agar semakin banyak bunda yang mendapatkan informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun bunda berada ya. Selalu semangat ya bunda. Salam sehat, catatan harian kuliah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.